Alhamdulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang isim, fi'il dan huruf. Kemudian kita melanjutkan pada babul i'rabi wal bina. Di sini kata penulis rahimallahu taala, al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. I'rab dia adalah taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir kata. Dan kita sudah mengetahui di kitab sebelumnya Tuhfatul Washabiyah yang dimaksud kata di sini ada berapa? Dua. Apa? Ahsan, isim mu'rab dan fi'il mudhari'. Ya, uktubu marratan ukhra. Perubahan akhir-akhir kata, yaitu perubahan akhir isim mu'rab dan fi'il mudhari'. Hanya isim mu'rab, tidak dengan isim mabni. Karena isim mabni akhir katanya enggak berubah. Iya dia, tapi nanti i'rabnya mahallan. Fi mahalli, ya kan? Ta domir muttasil mabniun ala dham fi mahalli raf'in, dia mahallan. Dan fi'il mudhari' saja, dan itu pun fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Karena kalau bersambung dengan nun taukid mabni di atas fathah. Dan itu syaratnya nanti nun taukidnya bersambung secara langsung. Semua itu sudah kita pelajari di Tuhfatul Washabiyah. Dan juga nggak boleh bersambung dengan nun niswah, karena kalau bersambung dengan nun niswah dia mabni di atas sukun. Keluar darinya fi'il madi, karena fi'il madi mabni, dan begitu juga fi'il amr, karena fi'il amr mabni. Maka di sini yang dimaksud dengan i'rab perubahan akhir kata yaitu isim mu'rab dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Kenapa kok bisa berubah akhir katanya? Di sini kata penulis bisa berubah liikhtilafil awamilid dakhilati 'alayha. Ini sebab perubahannya. Karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Nanti ada amil rafa sehingga marfu dia. Amil nasab sehingga mansub. Amil jar sehingga majrur. Amil jazm sehingga majzum. Berubah akhir katanya karena perbedaan amil yang masuk kepadanya. Ja'a Zaidun, saksi pembahasannya berarti kalau i'rab yang mana? Zaidun. Di situ dia marfu. Karena ada amil yang menuntut dia menjadi rafa. Ra'aitu Zaidan, di sini dia apa? Mansub. Saksi pembahasannya Zaidan. Karena ada amil yang dia menuntutnya menjadi nasab. Marartu bi Zaidin, saksi pembahasannya mana? Bi Zaidin, majrur. Karena kemasukan amil yang menjadikan dia jar. Amilu jarrin. Berbeda-beda akhir katanya. Tadinya dun, dhammah, dan fathah, din, kasrah. Karena berbedanya amil yang masuk kepadanya. Dan perbedaan atau perubahan akhir kata tersebut ada dua jenisnya. Apa saja?
perubahan akhir kata tersebut ada dua jenisnya. Yang pertama lafzon, yang kedua takdiran. Perubahan akhir katanya ada dua jenis. Ada yang lafzon, berubah akhir katanya secara lafat. Secara lafat maksudnya apa? Yang nampak perubahan akhir katanya. Itu semua nanti akan dibahas. Dan udah kita bahas di Tuhfatul Shobih. Lafzon yang nampak, ya dari namanya saja kita bisa tahu. Lafzon berarti apa? Dilafatkan. Ja'a Zaidun, dilafatkan tuh perubahannya dhammah. Ra'aitu Zaidan, dilafatkan perubahannya fathah. Maratu bi Zaidin, dilafatkan perubahannya kasrah. Dan semua yang nampak. Berarti Zaidun dan din itu dia lafzon atau takdiran? Lafzon. Takdiran, siapa yang bisa ngasih contoh? Apa? Ja'at Laila, ahsan. Ada lagi? Benar itu. Yang bisa ngasih contoh yang lain? Nadhif. Alfi. Antum dekta. Ja'al fata, ahsantum. Antum. Lagi, Faruk. Ja'a gulami ahsan, barakallahu fikum. Sahih. Antum, Yusuf. Marartu bil fata. Terakhir, Azam, bisa kasih contoh? Anas. Ra'aitul fata. Ya, itu dia perubahan yang takdiran. Tidak nampak pada akhir kata. Akan tapi diniatkan. Dia tetap diberikan dan diniatkan. Ja'al fata. Ra'aitul fata, marartu bil fata. Ya, dia tetap al-fata. Tapi di situ dia berubah akhir katanya, tapi berubahnya takdiran, enggak nampak. Diberikan, dhammahnya diberikan, fathahnya diberikan, kasrahnya diberikan, tapi diniatkan saja. Ja'al fata, al-fata, marfu tanda rafanya apa? Dhammah. Diberikan dhammah itu, tapi diniatkan dhammah muqaddarah. Ja'al fata, ra'aitul fata, fathah muqaddarah. Marartu bil fata, kasrah muqaddarah. Paham insyaallah ini matanya? Maka i'rab dia adalah perubahan akhir kata. Khalil, kata di situ apa yang dimaksud? Isim mu'rab dan fi'il mudhari'. Kenapa berubah? Karena likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Jenis perubahan akhir kata ada berapa itu Mas Aldi? 2. Yang pertama, yang kedua, alhamdulillah. Abdul Halim, kasih contoh yang berubah akhir katanya yang lafzon. 1. Ra'aitu Muhammadan, ahsan. Ra'aitu Muhammadan. Kasih contoh yang perubahan takdiran. Ana minta Azam. Tadi udah banyak sekali dikasih oleh teman-teman antum. Antum ulang lagi nggak apa-apa. Marartu bil ahsan. Marartu bil fata, itu dia takdiran. Sekarang kita masuk ke syarah. Kemarin sudah kita baca bareng-bareng, dan yang ketinggalan harakatnya diharakatkan. Kalau tidak tahu, begitu juga terjemahannya. Qala syarih hafizallah ta'ala qawluhu babul i'rabi wal bina'i. Bab i'rab dan bina. Ay
alladzaini huma asasu ilmin nahwi idh alaihima yaduru hukmu akhir kulli kalimatin. Perkataan penulis bab i'rab dan bina yaitu alladzaini, yang kedua tersebut i'rab dan bina, huma asasu ilmin nahwi, keduanya adalah pondasi ilmu nahwu. Jadi i'rab dan bina ini pondasi di ilmu nahwu, harus kita pelajari dan harus kita fahami. Kalau antum nggak paham di sini udah sulit nanti masuk ke bab isim yang dirofa, isim yang dinasab, isim yang dijar, alat penasab untuk fiil, alat penjazam untuk fiil dirofa dengan apa. Masuk ke situ kalau antum nggak paham ini sulit. Karena ini adalah pondasi ilmu nahwu, i'rab dan bina. Kenapa dia pondasi ilmu nahwu? Lihat disebutkan alasannya. Jadi kalau ditanya apa kedudukan bab i'rab dan bina, antum jawab i'rab dan bina adalah pondasi ilmu nahwu. Ditanya lagi misalnya sama syekh atau sama ustadz yang lain, Toha, kenapa i'rab dan bina keduanya adalah pondasi ilmu nahwu? Ini antum jawab sekarang. Idh alaihima yaduru hukmu akhir kulli kalimatin. Karena di atas keduanya lah i'rab dan bina, hima yaitu i'rab dan bina, di atas keduanya lah berputar hukum akhir setiap kata. Setiap kata nggak jauh-jauh, entah dia i'rab atau bina, berputar di atas kedua itu. Dan bahasa Arab mempelajari kata-kata bahasa Arab. Pembahasannya al-kalimatul arabiyah. Dan kata-kata bahasa Arab berputar di antara dua itu, entah dia i'rab akhirnya atau dia bina. Maka i'rab dan bina adalah pondasi ilmu nahwu. Wa qaddama al-i'raba 'ala al-bina'i li syarafihi wa syarafi mahallihi alladhi huwa al-ismu wa kasratihi. Di sini kasrah ataf kemana? Syarafihi ahsan. Wa kasratihi wa khiffatihi. Ini juga nggak ada di Tuhfatul Shabiyyah. Tambahan. Wa qaddama al-i'raba 'ala al-bina'i. Penulis mengedepankan i'rab daripada bina. Kenapa? Li syarafihi, karena kemuliaan si i'rab. Jadi i'rab itu lebih mulia. Sisi apa yang mulianya? Wa syarafi mahallihi alladhi huwal ismu, yaitu mulia kedudukannya yang dia adalah isim. Karena dalam i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Kata yang dimaksud adalah isim mu'rab dan fi'il mudhari'. Karena ada isim, maka i'rab menjadi mulia. Jadi yang pertama, kenapa penulis mengedepankan i'rab daripada bina? Karena kemuliaannya. Apa salah satu sisi kemuliaannya? Yaitu kemuliaan kedudukannya yang dia adalah isim. Karena isim ada nama Allah, lafzul jalalah Allah. Juga isim itu diambil dari kata apa? Al-ulu, as-sumu, yaitu tinggi. Ya, isim diambil dari kata as-sumu. Apa arti sumu? Al-ulu, tinggi. Berarti mulia tuh isim. Karena i'rab ada isim yang dia mulia, maka i'rab pun mulia. Paham ya? Isim diambil dari kata apa? As-sumu. Apa arti sumu? Ulu, tinggi.
Kalau sesuatu yang tinggi itu mulia, berarti isim mulia. Maka karena i'rab ada isim, maka i'rab pun mulia. Itu dia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa kathratihi, dan banyaknya i'rab. Jadi i'rab itu lebih banyak daripada bina. Dalam percakapan orang Arab, yang sering orang Arab sampaikan, lontarkan dari mulutnya itu kata yang i'rab. Kata yang bina sedikit itu bisa dihitung jari. Ya bina paling cuman fi'il madi, fi'il amar, huruf-huruf jar pun terbatas. Kemudian anna dan saudari-saudarinya pun terbatas. Selainnya i'rab. I'rab banyak itu. Masjidun, na'lun, babun, jalun, libasun, wajhun, banyak sekali i'rab. Jadi misal kalau ada pertanyaan, berarti dari sini antum bisa tahu mana yang lebih banyak, i'rab atau bina? I'rab lebih banyak. Hah? I'rab yang lebih banyak. Juga wa khifatihi, dan ringannya. Jadi i'rab dia lebih ringan daripada bina. Ini juga bisa antum pakai. Kalau ditanya apa yang lebih ringan, i'rab atau bina? I'rab yang lebih ringan. Maka ini adalah 3 sebab kenapa penulis mengedepankan i'rab. Karena mulianya i'rab, karena banyaknya i'rab, dan karena ringannya i'rab. Wa qawluhu al-i'rabu bi kasril hamzati yaji'u lughatan li ma'anin katsiratin. Perkataan penulis al-i'rab bi kasril hamzah, dengan mengkasrahkan hamzah, ya ini sering ana ulang-ulang, apalagi di Tufatul Shobiyah. Kalau pensyarah atau penulis menekankan harokat, berarti itu menunjukkan apa? Ada makna yang lain dengan harokat yang berbeda. Apa makna yang lain tersebut? Di sini i'rab dengan mengkasrahkan hamzah, dibacanya i'rab, berarti ada makna yang lain selain dari harokat tersebut. Apa makna yang lain? A'rab. Karena Arab artinya apa? Arab Badui. Nah, itu penting tuh. Jadi kenapa kalau ditekankan harokatnya, itu menunjukkan ada makna yang lain dengan harokat yang berbeda. Jadi perkataan penulis i'rab di kasrah hamzahnya, jangan a'rab, karena kalau a'rab itu artinya Arab Badui, sedangkan kita sekarang sedang membahas nahu i'rab, berarti itu dibaca. I'rab yaji'u lughatan, dia datang definisi secara bahasa lima'anin katsiratin, dengan makna-makna yang banyak. Sebagian ulama sampai kepada 12 makna dari makna i'rab. Adapun di sini hanya disebutkan 3 nanti. Yang pertama, minha al-ibanatu. Apa arti al-ibanah? Penjelasan. Yuqalu a'raba ar-rajulu amma fi nafsihi. Dikatakan a'raba ar-rajulu amma fi nafsihi. Laki-laki itu mengi'rab tentang apa yang ada di dalam dirinya. Apa makna i'rab di sini berarti? Menjelaskan. Laki-laki tersebut mengi'rab berarti apa? Menjelaskan tentang apa yang ada di dalam dirinya. Idza abana anhu, apabila dia menjelaskannya. Ini makna i'rab yang pertama, al-ibanah, penjelasan. Dan ini penting, kita harus tahu. Jadi kalau selain di buku Nahwu, di Al-Quran, di hadis, di buku-buku para ulama yang dia tidak berkaitan dengan Nahwu, makna i'rab bisa bermakna ini. Yang kedua, tahsinu. Wa minha at-tahsinu, memperbagus. Yuqalu a'rabtu syai'a, aku mengi'rab sesuatu. Berarti apa? Hassantuhu, aku memperbagusnya atau memperindahnya. Contoh
misalnya dalam buku adab. Adab dalam menuntut ilmu, dia harus a'rabat talibu libasahu. Berarti apa maknanya? Memperbagus, memperindah bajunya. Kalau dia nggak tahu ini, dia mengi'rab bajunya gimana mengi'rab kan? Berarti penting. Mana yang ketiga, minha at-taghyiru. Apa at-taghyir? Perubahan. Ai aribat ma'idatul ba'iri. Yuqalu aribat ma'idatul ba'iri ay taghayyarat. Ter'irab lambung unta. Apa makna ter'irab di sini berarti? Berubah. Ay taghayyarat. Berubah lambung unta. Terguncang lambung unta. Dan Allah a'rabahallahu. Allah mengirabnya, maksudnya apa? Ay ghayyaraha. Mengubahnya. Jadi kalau misalnya di dalam buku tauhid, di situ di buku tauhid tersebut tertulis, tidaklah Allah mengubah suatu kaum sampai kaum tersebut mengubahnya diri mereka sendiri. Ma'arabahallahu qauman hatta yu'ribaha ala anfusihim. Berarti di situ apa maknanya a'raba? Mengubah. Itu definisi i'rab secara bahasa. Wastilahan, ma'araballahu qauman hatta yu'riba anfusahum. Wastilahan ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi taghyiru ila akhiri. Ini masih banyak yang keliru ya, anak heran banget ini. Jadi kalau nanti ada soal apa definisi i'rab secara istilah, jangan antum tulis juga ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi. Taghyir kasih lagi dalam kurung lagi sama dia. Taghyir kasih lagi titik-titik, tutup kurung, kasih lagi hamzah, kasroh dia, lam dan kho. Aneh. Udah sering ana ulang-ulang itu. Maksudnya apa istilahan ma dzakarahul musannif? Ya udah berarti apa yang antum lihat itu di matan. Jadi definisi i'rab secara istilah itu apa yang disebutkan penulis, berarti apa yang di matan. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Itu definisinya berarti secara istilah. Mudah insyaallah ya Azam atau siapa Mas Aldi ya kemarin antum masih keliru. Adalah korban ini. Muskilah. Dan itu sudah kita jelaskan penjelasan i'rab di matan. Wa qawlu taghyiru al-muradu bit-taghyiri al-intiqalu walau minal waqfi ila raf'i aw ghairihi. Perkataan penulis taghyir yang diinginkan dengan taghyir di sini adalah al-intiqal, perpindahan. Walaupun dari waqaf kepada rafa atau yang lainnya itu kepada nasab, kepada jar. Jadi maksud berubah di sini adalah perpindahan dari waqaf ya, waqaf sukun kepada rafa. Ja'a Zaidun, pindah lagi ra'aitu Zaidan ke nasab, pindah lagi marratu bi Zaidin ke jar. Itu maksud dari perubahan, maksudnya apa? Perpindahan dari rafa ke nasab ke jar. Wal muradu bil awakhiri ahwaluha li'anna al-akhira la yataghayyaru wa innama yataghayyaru haluhu. Di situ kata pensyarah hafizallahu taala, perhatikan penting ini, wal muradu bil awakhiri, yang diinginkan dengan akhir kata, perubahan akhir kata, maksudnya apa? Ahwaluha, keadaan-keadaannya. Karena akhirnya enggak berubah. Li'annal akhira la yataghayyaru, karena bahwasanya akhirnya enggak berubah. Ja'a Zaidun, huruf terakhirnya apa? Dal, tetap dal. Ra'aitu Zaidan, tetap dal. Marratu bi Zaidin, tetap dal. Enggak berubah akhirnya.
Tapi yang berubah apa? Keadaannya. Yang tadinya dun dengan dhammah marfu menjadi dan dengan fathah mansub, menjadi din dengan kasrah majrur. Akhirnya nggak berubah, wa inna ma yataghayyaru haluhu, dan sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan yang berubah adalah keadaannya. Wa huwal harakatu, salah satunya, dan dia adalah harokat. Salah satunya ya, karena nanti ada perubahan dengan huruf. Ja'a zaidani, ra'aitu zaidaini, marartu bi apa habili? Ja'a zaidani ra'aitu zaidaini marartu bi bi zaidin. Kok bi zaidin? Apa alfi? Marartu bi zaidina. Khalil, marartu bi marartu bi. Ja'a zaidani ra'aitu zaidaini marartu bi zaiduna. Allah Ustaz. Anas, kok ana rasanya kayak antum gak usah lanjut aja lah Duratul Bahiyah. Aduh, Allah Ustaz, ini kaif ini. Kemana ilmu antum? Di Muhtarat, Tufatul Usobiyah. Ja'a zaidani, itu dia musanna marfu, tanda rafanya alif. Ra'aitu zaidaini mansub, tanda nasabnya ya. Berarti kalau marartu bi apa Abdul Halim? Bi zaidaini, itu yang benar. Dengan ya lagi. Ya, bukan bi zaidina. Kalau zaidina itu jamak mudzakkar salim. Ini kita dari tadi marfu dan mansubnya musanna. Ja'a zaidani ra'aitu zaidaini marartu bi zaidaini. Itu dia dengan huruf. Ya, dimuroja lagi. Dimuroja lagi Habli, Alfi, Nazif ini, Khalil, Anas. Muroja lagi. Sedih anak ngeliatnya. Wallahi sedih kalau begini jadinya. Terus di Tufatul Usobiyah antum apain itu ilmu yang udah antum pelajari? Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin, ini dengan harakat. Yang berubah keadaan akhir katanya yaitu harakat di sini. Fa anta tara anna akhira Zaidin wa huwa dallu lam yataghayyar. Wa inna ma taghayyara haluhu min raf'in ila nasbin ila khafdin. Perhatikan di sini, fa anta tara, maka engkau melihat, anna akhir Zaidin, bahwasanya akhir Zaid, ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin, wa huwa dalu lam yataghayyar. Akhir Zaid yaitu huruf dal enggak berubah, enggak dari dal ke ta, enggak dari dal ke alif, enggak dari dal ke jim, enggak, tetap dal dia, enggak berubah. Lalu apa yang berubahnya? Wa inna ma taghayyara haluhu, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan yang berubah keadaannya dari rafa ke nasab ke khafat. Kemudian wa hadza at-taghyiru laisa khassan bil ismi bal yashmalul fi'l al mudhari'a aidan. Nah, ini penting. Jadi kalau ditanya apakah i'rab dia khusus untuk isim saja, maka jawabannya apa? La. Halil i'rabu khassun bil ismi, apakah i'rab khusus untuk isim? Jawabannya apa? La, bal yashmalul fi'l al mudhari'a aidan. Jadi di sini kata pensyarah, wa hadza at-taghyiru laisa khassan bil ismi, perubahan ini enggak khusus untuk isim saja. Akan tetapi yashmalul fi'l al mudhari'a aidan, mencakup fi'il mudhari juga. Ka qaulihi, seperti perkataan, ka qaulika, seperti perkataanmu, yaq'udu Zaidun, walan yaq'uda, walam yaq'ud. Di sini saksi pembahasannya mana? Azam. Yaq'udu Zaidun. Lan yaq'uda saksi pembahasannya mana? Lam yaq'ud saksi pembahasannya mana?
Berarti yaq'udu Zaidun saksi pembahasannya mana? Yaq'udu, ahsan. Jadi saksi pembahasannya yaq'udu. Jadi di sini apa kata pensyarah? Bahwa yang dimaksud perubahan di sini enggak hanya khusus untuk isim, tapi mencakup fi'il mudhari juga. Yaq'udu itu dia marfu dhammah. Lan yaq'uda itu dia mansub fathah tanda nasabnya. Lam yaq'ud itu dia majzum tanda jazmnya sukun. Jadi fi'il mudhari juga dapat berubah. Kenapa berubah? Wa qauluhu li ikhtilafil awamili, karena perbedaan amil-amilnya. Al muradu bi ikhtilafiha ta'aqubuha wahidan ba'da wahidin. Yang diinginkan dengan perbedaan amil, maksudnya apa perbedaan amil? Yaitu ta'aqubuha, pergantiannya. Wahidan ba'da wahidin, satu setelah satu. Ya mungkin dia pertama amil rafa, mungkin nanti lagi amil nasab, mungkin nanti lagi berganti amil jar, pada fi'il mudhari berganti lagi amil jazm. Jadi maksudnya perbedaan amil-amil yaitu ta'aqubuha, pergantiannya, pergantian amil. Amil rafa, amil nasab, amil jar atau amil jazm, pergantian. Wal awamilu jam'u amilin, awamil adalah jamak dari kata amil. Jadi mufradnya amil, jamaknya awamil. Apa itu amil? Pengaruh. Berarti mempengaruhi kata setelahnya. Adapun di sini definisinya amil, wa huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsusin min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Jadi kalau ditanya ma huwal amil, antum jawab ini, ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsus. Amil adalah ma aujaba, yang mengharuskan, kauna akhiril kalimati, keadaan akhir kata, ala wajhin, berada di atas sisi maksus tertentu, yang mewajibkan keadaan akhir kata berada di atas sisi khusus atau sisi maksus. Itu antum bisa terjemahkan tertentu. Ja'a Zaidun, ja'a itu dia amil, maka dia mengharuskan keadaan akhir kata setelahnya berada di atas sisi tertentu, yaitu marfu. Ja'a Zaidun. Ra'aitu dia amil, maka karena dia amil maka dia mengharuskan keadaan akhir kata setelahnya berada di atas sisi tertentu, yaitu mansub. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi huruf jar amil, maka dia mengharuskan keadaan akhir kata berada di atas sisi tertentu, yaitu majrur bi Zaidin. Min raf'in, dari rafa atau nasab atau jar atau jazm. Masyaallah, kita istirahat dulu sampai jarum panjang angka 5. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.